Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, hari ini kita jalan-jalan ke Dolo Ilir, mau belajar jadi pengusaha. Ya, pemirsa, kita hari ini jalan sama Pak Udin, salah satu pengusaha yang sudah puluhan tahun menjadi mitra PT PN4. Kita mau bincang-bincang sambil dalam perjalanan ini menuju ke Pak Batu ya Pak Udin ya? Ke Pak Batu. Jadi hari ini pemirsa, ternyata jadi pengusaha itu bukan gampang gitu. Bukan gampang, perlu perjuangan, perlu keseriusan, dan kita harus juga sabar gitu. Karena untuk menempuh ini butuh waktu dan butuh relasi yang cukup mumpuni. Sehingga kita di PT PN ini menjadi mitra, diakuin gitu. Beda loh pemirsa, seperti kita rekanan di Pemkap Simalungun atau di Pemko, artinya atau di pemerintahan lah, sungguh sangat berbeda. Kalau di artinya kita menjadi pengusaha di perkebunan ini harus memang betul-betul profesional. Tidak seperti di pemerintahan. Dan kita tadi sempat bincang-bincang dikit, beda jauh lah, artinya proses pelaksanaan tender, proses segala macamnya untuk kebutuhan mengambil proyek itu beda jauh dengan di pemerintahan. Pak Udin, ini sambil jalan tapi tengok juga di depan Pak Udin, nanti kita bahaya kan gitu. Pak Udin udah berapa lama menggelutin dunia usaha di perkebunan ini Pak Udin? Lebih kurang 30 tahun. 30 tahun pemirsa, bayangin coba, sungguh sangat luar biasa. Kalau seorang anak udah cukup dewasa ya Pak Udin ya? Udah dewasa. Udah dewasa ya? Kita pun mulai dari bawah, jadi supir. Oh gitu Pak Udin. Pemborong, belajar, baru kita bekerja sendiri. Oh gitu ya, artinya perjalanan itu bukan ujuk-ujuk terus jadi pengusaha seperti itu Pak Udin ya? Kita harus belajar dulu lah. Belajar ya Pak Udin ya, banyak belajar, artinya banyak ilmu yang diambil ya dari apa. Waktu pertama kali lah Pak Udin menjadi pengusaha ini ikut sama siapa gitu? Ikut dengan ya, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan itu sesuai apa yang diinginkan mereka ya. Waktu pertama kali mendapat, berapa besaran proyeknya itu Pak Udin? Ya 2 juta, 3 juta. Waduh, saya pikir kemarin itu Pak Udin langsung dapat 200 juta gitu ya. Ternyata cuma 2 juta pemirsa. Waduh, ini kan sangat luar biasa gitu ya. 2 juta. Pengerjaan itu tuh hanya pemasok barang aja ya, Pak? Pemasok barang aja. Pak Udin ya. Berapa lah kira-kira dapat labanya, profit yang Pak Udin dapat pada saat itu pertama kali? Barang bangunan ya, karena dia umum, yang paling banyak 5-10%. Oh segitu ya Pak Udin ya. Bukan kayak sekarang Pak Udin di pemerintahan ya. Wah, beda kalau di perkebunan itu kan mereka punya standar harga sendiri dan profit sudah ditentukan kalau sekarang. Artinya kalau istilah sekarang katalog lah gitu Pak Udin ya. Artinya penawaran katalog dia udah ditentukan keuntungan 10%, nggak boleh lebih Pak Udin ya. Waktu pada saat zaman itulah, pada zaman Pak Udin pertama kali sesusah seperti sekarang ini nggak apa-apanya, artinya untuk mendapatkan pekerjaan atau proses pengerjaan, terus sistem pemeriksaannya, kira-kira seperti apa Pak Udin? Ya pertama kita mulai kerja itu ya
awalnya pula tadi kan datangi minta Iya. bantuan. Oh. Begitu dikasih kerjaan ya kita masukkan sesuai dengan Artinya masukkan penawaran lah Pak Udin ya. waktu itu enggak Oh. Langsung, karena MP aja dia. Oh gitu. Memo permintaan dia ya. Jadi kita masukkan lah, udah dimintanya apa mau kita bisa Oh. paku, seng apa semua ya kita belanjakan, kita antar sama mereka. oh gitu dia ya, penawaran awal Bulan dia ya. depan baru dibayar. Oh gitu. Enggak artinya ketika permintaan itu pas bulan depannya baru dibayar gitu ya. Diminta bulan ini, bulan depan baru dibayar. Itu sampai berapa besaran 2 juta sampai apa berapa terus peningkatannya Pak Udin? Pada masa itu satu kebun itu anggarannya cuma hanya 25 juta. 25 juta itu dibagi beberapa vendor. Oh iya. Beberapa rekanan ya. Kadang-kadang kita satu bulannya satu kebun itu bisa dapat 10 juta, 5 juta, 15 juta. Tergantung kemampuan kita untuk melakukan lobby-lobby ya Pak Udin ya. Itulah dia keligatan kita. Iyalah kedekatan ya. Kedekatan, kelihayan kita. Oh seperti itu ya. Satu kebun. Ya kita jalani lah, ada sampai berapa kebun. Ya kapan mereka butuh, kita harus siap. Oh seperti itu dia Pak Seperti Udin ya. itu. Pak Udin, ini kan udah perjalanan ya kan, artinya dari bawah. Pak Udin mulai dari bawah jadi supir para pengusaha, mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Yang paling keren dan paling membuat Pak Udin nggak melupakan pekerjaan itu pekerjaan apalah yang sehingga mendapat keuntungan cukup lumayan lah gitu. Bisa nggak Pak Udin apa artinya memori itu Pak Udin ungkapkan dia apa ini? Kalau penghasilan yang lumayan itu sebenarnya kecil, cuman tantangan pekerjaan itu ada macam tanaman ulang, itu kan suatu artinya tantangan ya. Tantangan. Artinya pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan kita kerjakan ya gitu ya. Itu kita sekalian cari ilmu. Iya. Bukan profitnya yang kita kejar, enggak. Iya, artinya pengalaman ya. Pekerjaan. Oh gitu, seperti itu ya. Itulah yang membuat kepuasan kita sebagai pengusaha ya, Pak Udin ya. Dengan hasil pekerjaan kita diakui mereka. Nah, itu satu kebanggaan untuk kita. Dan faktor itulah alhamdulillah mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil itu mereka percaya sama kita. Akhirnya sampai sekarang kita masih dipakai mereka sebagai mitra mereka atau vendor mereka. Vendor ya, itu dia ya. Tapi pada intinya pekerjaan itu menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita mengerjakan itu bisa profesional seperti itu Pak Udin. Iya, memang harus profesional. Oh gitu dia ya. Kita di perkebunan ini kerja harus profesional. Kalau enggak kita kena blacklist. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa main-main ya. Nggak seperti di Pemkab ketika ada audit, ada apa bahasanya perusahaan itu udah menyalahin, tapi begitu tahun depannya ketika ikut tender bisa menang lagi ya gitu Pak Udin ya. Kalau di PTPN ini nggak bisa lagi ya. Nggak diundang lagi. Nggak undang lagi ya. Nggak masuk dalam kategori sebagai mitra dia lagi udah ya. Blacklist lah udah. Artinya udah nggak bisa main lagi lah gitu ya. Jadi yang paling apalah artinya dalam pekerjaan ini suka duka kan pasti ada. Artinya tantangan yang seperti Pak Udin ceritakan tadi cukup lumayan apa gitu. Yang paling ada nggak tantangan-tantangan seperti umpamanya orang LSM, orang-orang media mengkritisi pekerjaan yang di perkebunan itu. Kalau Pak Udin sendiri lah menyikapin itu gimana kira-kira? Kalau untuk pekerjaan saya alhamdulillah nggak pernah ada ya memang. Nggak ada pernah ya Pak Udin ya. Yang paling berat itu waktu kita ngantar barang, kita kan kerja sendiri. Iya. Bawa pipa, tiba-tiba tengah jalan melorot. Wah itu kalau itu setengah mati kita sendiri. Artinya karena lagi kan dia kan tetap melorot. Iya udah lain apa susunannya dia Pak Udin ya. Harus ada yang bantu kita megangin. Iya. Belum kita ikat ulang. Banyak tantangannya banyak. Yang rusak lah mobil di tengah jalan apa. Ya harus kita sikapi lah semua. Artinya proses itu perjalanan itu ada hikmahnya semuanya Pak Udin ya. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya semua. Dengan sistem elektronik sekarang ya udah alhamdulillah. Pekerjaan kita hanya tinggal ikut tender, penawaran, menang, antar barang buat berita acara, udah selesai. Seperti itu dia Pak Udin ya. Jadi sudah nggak repot lagi macam dulu.
Kalau dulu sistemnya gimana Pak Udin? Ya kita harus datangi kebun-kebun itu untuk jemput bola lah ya Pak Udin ya. Apa tadi link tadi ya, komunikasi itu tadi. Seperti itu ya. Kalau umpamanya kita nggak datang ya mereka nggak dapat ya. Artinya harus kita jemput bola gitu ya. Bukan artinya kita punya uang, kita bayar KW seperti di pemerintahan, terus kita bisa jadi pemenang. Nggak gitu dia ya. Gitu dia. Ada proses di situ ya, ada prosesnya. Untuk ini kan sama artinya proses perjalanan daripada pengadaan barang dan jasa ini kan tambah lama melalui dari manual sampai ke digital. Perbedaannya menurut Pak Udin lah dengan melakukan artinya tender digital ini, digitalisasi yang dilakukan oleh BUMN sekarang ini. Menurut Pak Udin mana lebih nyaman pada saat zaman pertama kali Pak Udin bermain di pengusaha ini dengan yang sekarang Pak Udin? Kalau kayak nyamanannya sekarang lebih nyaman dan kita bisa hanya ngikuti, mampu kita bersaing, ya kita bisa menang. Kalau dulu kita kan harus mencari, harus mendatangin dia ya. Kalau sekarang kita nggak perlu, begitu diundang perusahaan kita ikut tender. Kalau memang penawaran kita bagus, ya mungkin kan kita yang menang. Begitu dia Pak Udin ya. Jadi lebih santai sekarang lah dibandingkan. Artinya memang betul-betul profesional lah. Ya, artinya dengan kemajuan zaman itu ya Pak Udin ya. Iya. Harus profesional, kita ikuti sistem elektronik yang sekarang. Sistem gitu digital ini. Kalau kita nggak tahu ya, kita udah ketinggalan. Ini kan ada lagi satu Pak Udin, kan kita kan pernah juga berkawan-kawan juga berteman dengan para pengusaha yang tiba-tiba waktu pada saat zaman si A dia proyeknya banyak gitu ya kan. Ketika habis zaman si A dia pun ikut lenyap. Artinya kan ada kolusi di dalam untuk mendapatkan ini. Artinya mereka sebagai pengusaha nggak bisa seperti yang Pak Udin lakukan ini. Kan banyak yang habis gitu. Untuk yang orang-orang seperti ini, pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba waktu zaman si A proyeknya banyak gitu, ketika berganti hilang gitu. Trik apa yang Pak Udin lakukan ketika sampai sekarang masih bisa eksis walaupun berrotasi pimpinan ini terus berlaku gitu? Ya kita profesional. Terus itu pergaulan juga ya. Dengan kinerja kita yang cukup ya, kalau kerjaan kita bagus, mudah-mudahan orang tetap senang. Tapi kalau kerjaan kita bermasalah, ya orang kan nggak mau pakai kita. Bohong itu. Gitu. Makanya banyak rekan-rekan kita yang bermitra itu habis dia Pak Udin ya, nggak bertahan ya. Itu karena dia mungkin kemungkinan besar ada yang berdeking. Ya. Ada mungkin ya macam-macam lah di sini. Punya link lah, punya link pribadi gitu ya. Tapi ketika yang di linknya habis, cantolannya habis masa jabatannya, ya habis dia ya. Tapi kalau kita bangun jaringan kita tetap, kita bergaul, berteman. Kalau di BUMN umumnya itu terutama pertemanan. Seperti itu ya dia Artinya apapun ceritanya, untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu butuh proses ya. Ada cerita semua di balik itu ya. Dia melakukan pendekatan, approach secara bagus gitu ya, komunikasi secara bagus. Pekerjaan kita pun harus bagus. Itu juga menjadi persyaratan utama ya. Walau artinya kita dekat, kita udah komunikasi bagus. Kalau pekerjaan kita nggak bagus, dia nggak mau lagi ya Pak Udin ya. Sekali aja ya. Periode berikutnya nggak akan bakal Jadi istilahnya persalian lah gitu ya Pak Udin ya. Persalian ya. Wah, sungguh sangat luar biasa pemirsa. Ternyata jadi pengusaha itu bukan gampang. Saya pun ini mau pingin belajar sama senior, sama Pak Udin ini, mau ikut hari ini, perjalanan hari ini. Ya pingin juga tahu gitu ya, bagaimana bagaimana seorang pengusaha itu merintis usahanya itu sehingga menjadi sukses gitu ya, berhasil.
melibatkan kita ini ada cerita rupanya semua di balik itu, bukan ujuk-ujuk. Terus kita berhasil menjadi seorang pengusaha. Pak Udin yang terakhir ini, Pak Udin, dengan artinya Pak Udin dengan cukup lama ya, 20 tahun pemirsa ya, cukup lama ya. Artinya ini kan untuk proses yang sangat luar biasa dan membutuhkan energi, perjuangan, semua harus fokus gitu. Harapan kepada para pengusaha yang lain lah, artinya yang muda-muda, pesan-pesan apa yang sehingga mereka juga, kan ini persaingan kan cukup ketat Pak Udin ya, apalagi dengan pengusaha-pengusaha di luar non pribumi ya, ini kan cukup bersaing gitu ya. Mereka punya uang, kita yang pribumi ini ya kadang-kadang pun modal pas-pasan juga ya Pak Udin ya. Yang jelas ya. Modal lah, kalau pribumi modalnya pas-pasan. Pas-pasan ya kan, namanya tuh kayak Melayu ya Pak Udin ya. Modal pas-pasan, untung sedikit bahaya. Dipikirnya juga itu udah untung, modal sama untung udah itu keuntungannya ya Pak Udin ya. Jadi dihabiskan ya kan. Besok nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa kerja lagi, bukan seperti itu pemirsa. Pengusaha itu harus punya manajemen, artinya punya aturan sehingga proses itu dapat berjalan. Pak Udin, untuk terakhir harapan kepada kawan-kawan pengusaha lah ya kan, yang muda-muda ini kadang-kadang kan butuh juga motivasi bekerja di BUMN itu harus benar-benar profesional, jangan semaunya gitu, jangan pakai embel-embel backing atau apa gitu ya kan, sehingga proses jadi mitra itu benar-benar sampai pun kita pensiun, artinya udah nggak mau apa, ketika ada regenerasi masih tetap diterima kan, seperti itu Pak Udin. Kira-kira seperti apa tipsnya Pak Udin? Ya tetap kita harus kerja profesional, membangun hubungan, ya. Jaringan itu tetap harus dibangun. Kalaupun kita punya embel-embel atau punya decking, ya kita manfaatkan decking kita, tapi kita kerja benar-benar gitu. Artinya memang terapa lah ya Pak Udin ya, memang profesional lah ya. Profesional lah, harus kita ikut sistem. Mereka maunya macam mana, apanya macam mana, ya kita harus ikut. Misalnya pekerjaan ya. Itu kita harus mulai pekerjaan kita komunikasikan. Saya dapat kerjaan ini. Nah, tujuannya macam mana, maksudnya macam mana. Tetap ada koordinasi. Harus ada koordinasi. Bukan semau kita gitu ya. Karena gara-gara kita mau dapat untung besar, kita nggak mau ngikutin aturan yang komunikasi dengan pihak perkebunan yang memberi proyek itu ya. Terakhir nanti akhirnya jadi rusak sama kita. Jadi kita ya harus ikut apa yang mereka minta di kontrak. Oh gitu ya. Misalnya minta papan 23, ya kita harus masukkan broti 23, jangan 22. Nah, itu nanti malah dikomplain orang itu, kita kan rugi. Iya. Harus ganti lagi, kita bawa balik lagi. Bongkar lagi ya kan? Lagi. Biaya transportnya kan besar. Artinya pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan lah ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan isi kontrak lah. Isi kontrak. Jangan macam-macam gitu ya. Jangan merubah daripada perjanjian kontraknya itu, seperti itu kayaknya Pak Udin ya. Kalau di BUMN masih itu dia. Masih seperti itu ya. Seperti itu dia. Jadi kalau memang mereka minta murbau 1 inci, ya harus 1 inci kita kirim. Oh gitu ya. Pak Udin, pernah nggak Pak Udin? Kan ini kan setiap pekerjaan itu kan ada SPI ya namanya ya. SPI. Pernah nggak pekerjaan Pak Udin mendapat nilai yang apa gitu? Artinya seperti kekurangan volume atau apa gitu? Ada nggak pernah Pak Udin? Nggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Selama 30 tahun menjadi pengusaha belum pernah ya? Belum pernah ada teguran dari pemeriksa. Belum ada bro. Waduh, luar biasa nih pemirsa. Ini baru namanya pengusaha. Dan nggak salah saya ini hari ini ikut untuk tanya-tanya dengan Pak Udin bagaimana mau jadi seorang pengusaha. Dan kawan-kawan juga perlu juga nonton nanti tayangan ini bagaimana untuk menjadi pengusaha di perkebunan. Dan kita beda ya, beda dengan di di pemerintahan. Kalau kita mau ngambil proyek, yang penting KW-nya kita bayar, dan itu proyek itu pasti akan menjadi milik kita. Tapi di perkebunan nggak seperti itu ya Pak Udin ya, nggak seperti itu. Bukan uang menjadi ukuran untuk di pekerjaan di perkebunan, tapi bagaimana
kita bekerja di perkebunan itu sebaik mungkin gitu. Ya pemirsa, itulah tadi kita bincang-bincang dengan Pak Udin, dan kita hari ini langsung menuju ke perkebunan Pak Batu ya Pak Udin ya. Pak Batu ngantar berkas, kita sambil jalan-jalan juga hunting. Tapi ada ilmu yang kita berikan kepada pemirsa Mona Lisa bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha. Mungkin itu pemirsa. Untuk selanjutnya nanti kita bincang-bincang lagi bagaimana proses nanti di perkebunan Pak Batu. Ikutin terus tayangan ini. Ya pemirsa, kita sudah sampai di kantor distrik 3 PTPN 4.